Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mahoror. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, semut rang-rang bakpao Ciena. Kok jadi Cina? Balik mana ambil aku Icang. Kali ini kita akan mengalor film yang cakep banget lur. Gila sih, film-film genre misteri thrillernya Korea emang keren-keren banget. Sebelumnya kita udah ngalur film Korea dengan plot twist tergila yang udah aku bahas sebelumnya, berjudul No Mercy. Nah, di film ini juga ada bumbu plot twist yang cerdas tapi juga menyedihkan, berjudul Forgotten tahun 2017. Bercerita tentang seorang pria bersama kakak dan kedua orang tuanya yang baru pindah rumah. Hari demi hari berlalu dan dia merasa keluarganya semakin bersikap aneh, terutama kakaknya. Sampai akhirnya terkuaklah apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita langsung pantun tidak jelas seperti biasa sesuai saran dulurku Ravandra Gaming. Cak Paidi tuku bedes, monggo sekecaaken. Des, dirimu bedes. 나지? 아무 소리도 안 들리는데? 안 나? Seorang pria bernama Jin Seok terbangun dari tidurnya. Dia sedang dalam perjalanan menuju rumah baru bersama keluarganya. Ada oma dan opa atau emak dan abah yang gak disebutkan namanya sampai akhir. Dan juga Hyungnya Jin yang lagi nyetir bernama Yoo Seok. Hyung itu sebutan kakak laki-laki di Korea ya lur. Sampailah keluarga bahagia ini di rumah baru mereka. Entah kenapa Jin merasa pernah melihat rumah itu sebelumnya. Jin dan Yoo adalah kakak beradik yang sangat dekat. Sejak kecil sampai sekarang, Yoo adalah pria yang cerdas, beretika baik, tidak pernah berkata-kata kasar sedikit pun. Komunikasi dan selera humornya tinggi, cukup terampil hingga bisa membetulkan apapun masalah di rumah. Bertalenta di semua bidang termasuk olahraga dan musik, dan juga digandrungi wanita-wanita. Intinya di sini Jin sangat mengagumi kakaknya yang bisa menjadi teladan. Jin menderita neurastenia kronis yang menurut Mbah Google adalah penyakit saraf yang bisa membuat fisik maupun mental menjadi lemah, gampang capek, gampang cemas, gampang berhalusinasi dan lain-lain. Setahun yang lalu Yu mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat kaki kirinya pincang. Meskipun begitu, Jin dan orang tuanya tetap menganggap Yu sebagai pahlawan di keluarga mereka. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Terlihat Yu memasang kalender yang ternyata saat itu bulan Mei tahun 1997. Ibunya bersih-bersihin barang satu persatu, sedangkan ayahnya mengarahkan petugas di mana barang-barangnya harus ditaruh. Ada satu kamar yang pintunya tertutup. Yu pun bilang, "Oh, pemilik lama rumah ini ninggalin koper-kopernya di sana. Ntar juga diambil sama mereka. Jadi sementara ente tidur sekamar sama aku dulu ya, Jin," kata Yu. Saat Yu diminta membantu ibunya di bawah, seorang petugas bertanya ke Jin, "Itu tadi kakakmu? Beneran kakakmu? Emang umurnya berapa?" Seakan-akan petugas ini keheranan. Belum sempat dijawab, Jin datang dan bilang jika petugas itu dipanggil oleh temannya. Saat makan malam, Jin bertanya apa isi kamar yang tertutup itu. Ayahnya mengatakan jika di sana kayaknya semacam gudang yang berisi koper-koper pemilik sebelumnya. Aku pun juga tidak pernah masuk ke sana karena pemilik sebelumnya sudah mewanti-wanti mereka tidak masuk ke kamar itu. Sampai akhirnya terdengar barang jatuh dari kamar tersebut. 뭐 무거운 게 떨어진 것 같은데? 전등 소리 아니야? 천둥 소리 아니고. 네, 그러니까요. 맞네. 전등 소리. 그런가? Jam 11 malam, Jin memutuskan menyelesaikan menggarap tugasnya. Jin sempat ngobrol sebentar dengan kakaknya, lalu mendengarkan lagu sebelum tidur. Tapi lagi-lagi terdengar suara aneh dari kamar itu, dan terlihat pintunya kebuka. Habis itu ketutup lagi saudara-saudara. Lalu ketika Jin akan masuk ke dalamnya, 형, 여기서 이상한 소리 나. 나지? 아무 소리도 안 들리는데? 안 나? Yu bilang jika itu cuma perasaan adiknya saja. Yu mengajak adiknya ngobrol santai di luar rumah. Tak lama kemudian ayah menelpon Yu untuk meminta bantuannya. Jin pun diminta menunggu di sana karena dia hanya pergi sebentar. Tapi tiba-tiba, 누구시죠? dengan paniknya Jin mengabari orang tuanya jika Yu telah diculik dan dia langsung pingsan.
Saat Jin sudah sadar, Yu masih belum kembali. Dua polisi pun datang dan meminta keterangan dari Jin. Jin hanya ingat plat mobilnya saja, wajah dan perawakan penculik nggak bisa dia lihat. Karena malam itu sedang hujan deras dan dia juga sangat panik. Tapi polisi bilang jika nggak ada plat nomor dengan kode tersebut. Polisi menganggap Jin nggak fokus lihat plat nomornya. Mungkin itu efek karena Jin mengonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit neurastenia yang dideritanya. Jin pun makin emosi karena dia sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. 아니 확실하다고요. 07 조회 8911 검색 봉고차요. 진서가. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai 15 hari belum ada tanda-tanda keberadaan dari Yu. Jin pun semakin resah dan gelisah. Dia tetap mengonsumsi obatnya secara rutin untuk menjaga kewarasannya. Lalu saat dia tertidur, lagi-lagi Jin mimpi tentang seorang pria yang sedang disekap dan disiksa. Entah kenapa setiap Jin tidur selalu memimpikan hal yang sama. Lalu kembali terdengar bunyi-bunyi aneh dari kamar yang selalu tertutup. Jin pun semakin ketakutan karena pintu kamar itu terbuka sendiri. Dan tiba-tiba... Pagi itu Yu sudah kembali, tapi anehnya Yu sama sekali tidak ingat apa yang terjadi padanya selama belasan hari menghilang. Malam harinya Jin bilang jika selama ini dia mengkhawatirkan kondisinya, lalu mereka berdua pun akhirnya tidur. Tapi saat tengah malam, Jin terbangun karena mendengar suara pintu depan ditutup dan kakaknya sudah tidak ada di kasur. Jin pun gak mikir yang aneh-aneh dan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya Jin melihat kakaknya yang sudah ada di kasur dan seperti biasa Jin akan meminum obatnya. Tapi gak sengaja pil obat terjatuh, belum sempat diambil. Perhatian Jin teralihkan karena Yu mengajaknya makan, gak jadi diambil tulur obatnya. Saat makan Jin menanyakan kemana kakaknya keluar semalam, tapi Yu bilang aku gak kemana-mana, kamu cuma mimpi mungkin. Lalu ketika Yu akan pergi keluar, Jin melihat ada yang aneh. 형, 뭐가? 왜 오른쪽 다리를 절어? 하지 마세요. Malam harinya Yu sudah pulang, Yu pun akan tidur duluan, sedangkan Jin akan melanjutkan belajarnya. Saat jam 12:30 dini hari, Jin ketiduran di kursi, dan kemudian... Udah pincangnya salah, terus ini ngapain sih Yu kayak begini ya kan? Ternyata Jin hanya pura-pura tidur dan langsung mengikuti kakaknya yang keluar rumah. Lalu saat Jin mengintainya, ternyata nggak pincang dong, krek. Jin pun terus mengikuti kemana kakaknya pergi. Bukan hanya berjalan normal, tapi Yu juga tidak memakai kacamata dan nyebat kretek samsu. Yu sampai di suatu tempat dan menemui dua anak buahnya, di mana mereka adalah polisi yang meminta keterangan dari Jin sebelumnya. Terdengar Yu yang mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dari sana. Jin pun terus mengikuti, tapi tiba-tiba Yu sudah menghilang dan dia kepergok dua anak buahnya. Untungnya Jin berhasil sembunyi, tapi tiba-tiba... Jin terbangun di meja belajarnya dan sangat panik ketika melihat kakaknya di ranjang. Yu berusaha menenangkan Jin yang kabur ke kamar mandi, tapi Jin sudah sangat ketakutan dan meneriaki kakaknya. Dengan sangat emosi Jin berteriak, apa yang telah kamu lakukan semalam? Yu nggak tahu sama sekali apa yang dikatakan oleh Jin dan lagi-lagi mengira Jin telah bermimpi buruk. Jin bilang, udah nggak usah bohong, aku juga dengar suara pensil itu karena aku belum tidur dan aku melihat sangat jelas apa yang terjadi semalam. Jin pun berteriak, di mana kakakku berada? Kamu apakan kakakku? Tiba-tiba suara hening dan saat Jin keluar dari kamar mandi, 샤프시 같았던 택시 널 뒤쫓던 그 남자들 전부 다 실제로 있었던 일이 아니라고. 진짜야. 나 정말 어저께 밤에 아무 데도 안 갔어. Yu menanyakan apakah kemarin kamu minum obatnya. Jin teringat jika dia nggak jadi ngambil obatnya dan belum meminumnya. Itulah kenapa Jin hanya berhalusinasi. Jin pun sudah tenang dan meminum obatnya. Jin meminta maaf ke kakaknya atas apa yang terjadi barusan. Jin juga melihat kakaknya yang keluar rumah dengan jalan pincang seperti biasanya. Sampai akhirnya Jin melihat isi pensil yang terjatuh masih ada di meja
mejanya. Itu artinya dia tidak bermimpi. Apa yang terjadi semalam benar-benar nyata. Jin juga ingat perkataan kakaknya yang bilang dia menaiki taksi. Padahal Yu tidak pernah mengatakan hal tersebut. Lalu terdengar ibunya yang sudah pulang ke rumah dan Jin menceritakan semuanya. Ibunya pun ikut ketakutan mendengar fakta itu. Jin berencana akan mengajak kedua orang tuanya mengikuti Yu saat keluar tengah malam nanti. 그 사람 형 아니야. Sekarang Jin memberanikan diri membuka pintu kamar yang tertutup dan ternyata Jin pun berusaha menenangkan diri. Dia tidak tahu mana yang fakta, mana yang mimpi. Sampai akhirnya dia mendengar ibunya yang sedang menelpon. Ibunya mengatakan jika Jin sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jin yang terkejut mendengarnya tidak sengaja melangkah dan membunyikan lantai kayu. Ibunya pun langsung mengecek seisi rumah. Jin yang sembunyi di luar langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya sebelum ibunya sampai. Ibunya tahu jika Jin baru masuk dari luar jendela dan pergi meninggalkannya dengan tatapan yang aneh. Sambil nyebat santai, ibunya meminta suaminya segera kembali karena Jin benar-benar sudah mengetahui semuanya. Jin pun langsung kabur dari rumah, tapi ayahnya berusaha menghalangi. Begitu juga dengan ibunya. Jin pun langsung kabur dari sana. 들어가자니까. Jin berhasil kabur dari kejaran orang suruhan ibunya dan masuk ke kantor polisi. Polisi mengulangi laporan dari Jin bahwa dia telah dikurung selama sebulan oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi keluarganya. Lalu Jin sangat terkejut ketika polisi membacakan identitasnya, di mana Jin ternyata lahir di tahun 1977 dan sudah berumur 41 tahun. Jin bilang, "Hah? 41? Aku baru 21 tahun, Pak. Kan sekarang tahun 1997, berarti umurku 21 tahun." Polisi dan orang-orang di sana pun menertawakannya dan menunjukkan kalender yang ada di kantor polisi. 올해는 2017년. 응? 자, 한 명씩 먼저 물어볼게요. 급의 예우를 받았다는 평가입니다. 트럼프 대통령은 이례적으로 만찬장 Jin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kembali pulang ke rumah. Lalu dia mendengar suara musik dari kamar yang selalu tertutup, di mana di dalamnya ada dua manekin dengan pisau yang tergeletak dan juga darah di mana-mana. Lalu keluarga palsunya pun datang. Jin bertanya, "Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian lakukan terhadapku?" Dengan santai Yu mengatakan, 20 tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember tahun 1997, terjadi sebuah kasus pembunuhan seluruh anggota keluarga di rumah ini dan kau tidak mengingatnya? 20 tahun yang lalu, seorang ibu dan anak perempuannya telah dibunuh tanpa alasan yang jelas dengan sebuah pisau. Kasus ini menggembarkan seluruh warga kota, tapi polisi gagal menangkap pelakunya. Tahun demi tahun berlalu dan kasus itu mulai dilupakan. Tapi keluarga korban yang ditinggalkan sama sekali belum bisa melupakannya. Lalu keluarga korban menyewa Yu, atau nama aslinya adalah Choi, untuk menginvestigasi ulang kasus ini. Butuh waktu 4 tahun sampai akhirnya Jin ditemukan dan ditangkap. Ternyata mimpi Jin selama ini adalah saat dirinya disiksa oleh Yu untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Karena Jin telah membunuh keluarga yang bahkan dia tidak mengenalnya. Tapi entah kenapa semakin Jin disiksa, semakin terasa Jin bukanlah pelakunya karena dia meraung-raung menangis kesakitan dan tidak mengingat apa-apa. Keluarga korban pun kebingungan karena mereka tidak akan puas balas dendam jika pelakunya saja tidak ingat apa yang telah diperbuatnya. Karena itulah Choi menyewa pakar hipnotis bernama Park. Park menjelaskan jika ada potongan yang hilang dari ingatan Jin dan dia mencoba mengembalikan potongan ingatan tersebut. Park yakin tanpa sadar secara psikologis Jin menghilangkan potongan ingatan itu karena itu adalah potongan ingatan yang sangat menyakitkan baginya. Maka dari itu Park menyarankan untuk membuat skenario palsu untuk kembali sebulan sebelum Jin mengalami ingatan yang menyakitkan
menyakitkan tersebut, tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 1997. Park juga memberikan sebuah obat yang harus dikonsumsi Jin secara rutin, di mana obat itu akan mempertahankan efek hipnotisnya saat berada di dalam skenario palsu. Lalu Choi merekrut mak-mak yang pandai berakting untuk memperkuat skenario mereka. Setelah itu Park menghipnotis Jin agar otaknya terprogram bahwa dia ada di tahun 1997 dan masih berumur 21 tahun. Saat ditanya apa yang Jin ingat di waktu itu, Jin pun teringat bayangan saat dirinya berada di mobil bersama keluarganya yang akan pindah ke rumah baru. Maka dari itulah Choi, Park, dan mak-mak tadi memalsukan diri mereka sebagai keluarga palsunya Jin. 차에 타고 있는 사람은 아버지, 어머니, 형인 겁니다. 준서가 괜찮아? Beberapa kali skenario mereka hampir ketahuan, seperti saat petugas pindahan yang heran ketika Choi dipanggil kakak oleh Jin, karena udah jelas muka Jin jauh lebih tua ya kan? Dan juga bunyi-bunyi aneh dari kamar tertutup yang ternyata berasal dari dua anak buah Choi yang sedang menyiapkan TKP. TKP pun direkayasa ulang dengan tujuan agar Jin bisa mengingat apa yang terjadi saat melihat TKP tersebut. Sempat terjadi hal-hal di luar dugaan, yaitu saat Choi ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan dan kekerasan. Sampai hari Choi dibebaskan, hujan belum kunjung turun, padahal mereka menunggu hujan deras agar puncak skenario sama persis saat kejadian 20 tahun yang lalu. Setelah itu mereka sengaja menunjukkan kejanggalan demi kejanggalan agar rasa curiga Jin semakin meningkat, dan akhirnya puncak skenario adalah saat Jin masuk ke TKP rekayasa itu di malam saat hujan sangat deras, tapi tetap aja Jin tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi 20 tahun yang lalu. Jin masih mengaku jika dia tidak membunuh siapapun. Choi pun semakin jengkel mendengarnya karena udah jelas-jelas Jinlah yang membunuh keluarga itu. Choi berjanji Jin akan mati dengan cara yang paling mengenaskan. Karena merasa terintimidasi, dengan cepat Jin langsung kabur dari mobil. Saat Choi dan anak buahnya nabrak dan tidak sadarkan diri, Jin pun langsung pergi dari sana. Tapi Jin dilarikan ke rumah sakit, dan saat tidak sadarkan diri, Jin akhirnya teringat potongan ingatannya yang hilang. Film pun flashback 20 tahun yang lalu di bulan Mei tahun 1997. Hari itu Jin dan keluarganya akan pindah ke rumah baru, tapi saat di perjalanan 6 bulan setelah kecelakaan itu, terjadi krisis moneter di Asia, termasuk Korea Selatan. Ternyata kedua orang tua Jin sudah meninggal, tapi kakaknya masih koma di rumah sakit dan Jin sudah tidak punya uang lagi. Jin mencoba melamar kerja dengan meminta bayaran beberapa bulan di muka dan juga ngutang sana-sini, tapi semua menolaknya. Dalam kebingungan, dokter yang bertanggung jawab dengan perawatan kakak Jin mendatanginya. Dokter mengatakan jika operasi harus segera dilakukan agar nyawa kakak Jin bisa diselamatkan. Karena sudah tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang, Jin sampai menyebar ke internet bahwa dia rela melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang. Lalu seseorang mengechatnya dengan nickname bernama Jenggot Biru. Dia menawarkan pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar asalkan Jin mau melakukan pekerjaan yang dia berikan, yaitu dengan membunuh. Semalaman Jin berpikir dan akhirnya memutuskan mau menerima pekerjaan itu. Jenggot Biru langsung menelponnya, yang ternyata suaranya suara seorang pria. Jenggot Biru memberikan alamat rumah yang ditinggali seorang ibu dan 2 anaknya. Tak lain tak bukan, rumah itu adalah rumah yang dipakai untuk skenario palsu. Jenggot Biru memerintahkan untuk membunuh ibunya saja, sedangkan 2 anaknya tidak boleh terluka sedikit pun. Tapi saat Jin berniat membunuh, dia tidak tega melihat si ibu dan anak laki-lakinya yang sedang tertidur pulas. Jin pun mengurungkan niatnya, tapi si ibu terbangun dan sangat ketakutan melihat Jin. Jin pun bilang jika dia tidak akan melakukan apa-apa dan akan segera pergi dari sana. Tolong jangan teriak, kata Jin. Sampai akhirnya terjadi suatu insiden yang menyebabkan Jin tanpa sadar membunuh mereka. 소리 지르지 말라고. 소리 지르지 말라고. 소리 지르지 말라고. Tanpa sengaja putrinya si ibu tertusuk dan tewas. Dalam kepanikan, Jin yang mendengar ibunya teriak karena melihat putrinya tewas langsung menusuknya. A green Christmas tree. Start falling
Saat Jin linglung dan akan keluar rumah, si anak yang paling kecil melihatnya dan memanggilnya. Karena nggak tahu apa-apa, dia bertanya, "Ajusi, kamu siapa? Di mana ibuku?" Jin pun menenangkan anak itu. Jin memintanya kembali tidur dan menghitung 1-100 sebanyak 10 kali sampai ibu dan kakaknya kembali. Lalu saat Jin akan keluar rumah, dia melihat foto keluarga mereka, di mana ternyata sang ayah adalah dokter yang bertanggung jawab dengan perawatan kakaknya Jin. Dan dokter itu adalah si jenggot biru yang memerintahkan Jin untuk membunuh istrinya sendiri. Kenapa alasannya? Sabar lur. Setelah selesai menghitung, anak itu menelpon ayahnya. Sambil menangis dia mengatakan, jika Ajusi yang tadi berbohong, kenapa ibu dan kakak terbaring di lantai dengan banyak darah seperti ini, ayah? Dokter pun terkejut mendengar putrinya yang juga ikut tewas. Di saat yang sama, Jin menemui dokter. Jin menangis dan menanyakan, kenapa kamu bisa setega itu dengan keluargamu sendiri? Ternyata dokter berbuat seperti itu agar dia bisa mendapatkan uang asuransi dari kematian istrinya. Udah gila, udah gila. Dokter pun bilang, kamu jangan menyalahkanku. Kamu sendiri juga berbuat seperti ini karena saudaramu kan? Dokter pun akan membunuh Jin karena dia sudah membunuh putrinya. Tapi lagi-lagi insiden yang tidak diinginkan terjadi. Semenjak kejadian itu, Jin menjadi gila dan tanpa sadar menghilangkan ingatan yang menyakitkan itu. Mulai saat dia kehilangan orang tuanya, sampai saat membunuh keluarga tersebut. Kembali ke rumah sakit, Jin akhirnya sudah siuman, dan Choi sudah ada di sampingnya. Saat Choi akan memberikan cairan suntik mati ke infusnya, Jin tiba-tiba berkata, di mana keluarga korban berada, aku telah bersalah kepadanya. Choi yang tahu ingatan Jin sudah kembali, tidak jadi menyuntiknya. Choi langsung menanyakan kenapa Jin membunuh wanita itu dan putrinya. Apakah mungkin Jin mendapatkan instruksi dari suami wanita itu? Choi berpikiran seperti itu karena dia sudah mendapatkan informasi bahwa sebulan sebelum kematian wanita tersebut, si suami memiliki istrinya asuransi jiwa, yang mana artinya si dokter atau suaminya sudah merencanakan pembunuhan istrinya demi mendapatkan uang asuransi jiwanya. Mungkin sudah bisa kalian tebak lur bahwa anak yang diminta Jin menghitung 1-100 sebanyak 10 kali adalah Choi. Dengan wajah penuh amarah, Choi mengatakan, kenapa anak kecil itu tidak kau bunuh malam itu? Tahukah kamu bagaimana rasanya bertahun-tahun hidup di panti asuhan? Semua harta warisan dirampas keluarga besarku. Aku hidup dalam kesendirian, menangis dan meratap setiap malam, hanya berpikiran untuk membalas dendam terhadap pria yang telah membunuh semua anggota keluargaku. 씨발 밤마다 울면서 다짐했어. Sekali lagi Choi bertanya, kamu membunuh atas instruksi ayahku kan? Sambil menahan tangisnya, Jin mengaku jika pembunuhan itu karena keinginan dan perbuatan dia sendiri. Mendengar perkataan Jin, semakin campur aduklah perasaan Choi. Karena Choi tahu Jin sengaja berbohong untuk melindungi nama baik ayahnya. Choi pun pergi meninggalkan Jin dan membiarkannya hidup karena dia sudah mengetahui fakta yang sangat menyakitkan bahwa ayahnya sendirilah yang memerintahkan Jin membunuh ibunya. Sekarang Choi sudah tidak ada tujuan dan harapan lagi untuk hidup. Di satu sisi Jin yang sudah kembali ingatannya merasa sangat bersalah dengan perbuatannya dahulu. Ditambah lagi Jin tahu bagaimana terpuruknya kehidupan Choi selama ini. Dengan alasan yang berbeda, mereka berdua sama-sama sudah hilang akal dan memutuskan untuk bunuh diri. 저기요 선생님, 이쪽으로 가면 길이 없어요. 엘리베이터 타시려면 이쪽으로 오셔야 돼요. Di akhir film, scene flashback saat keluarga Jin memanggilnya untuk segera berangkat. Di danau yang sangat indah itu, ternyata Jin pernah bertemu dengan Choi kecil dan juga keluarganya. Buyar, plot twist yang sangat tragis dan menyedihkan lur.
Ya opo, salut banget sama aktor-aktor di film ini yang bisa memerankan karakter berbeda-beda. Sutradara dan penulis juga sangat detail dan rapi, membuat film ini makin menegangkan. Dan juga plot twist yang cakep di paruh filmnya lur. Tapi di menjelang akhir film sampai ke ending, kita ditampar dengan plot twist lagi. Juga fakta yang tragis dan sangat menyedihkan. Rekom banget buat kalian tonton langsung pokoknya ini film. Pesan moral dari film ini adalah janganlah kamu menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan uang. Meskipun saat kondisi krisis sekalipun, apalagi sampai mengorbankan orang lain ya kan? Karena pasti akan ada cara lain yang lebih baik. Dan kebahagiaan bukan hanya dari harta, tapi keutuhan keluarga lah yang jauh lebih penting. Oke, segitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menuhankan harta, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Selamat puasa lur, assalamualaikum.